Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah menurunkan Rasulullah dengan membawa agama yang hak. Liyuzhirahu ala dini kulli, dan memenangkan di atas agama-agama yang lain, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal fasikun. Walaupun orang-orang kafir, walaupun orang-orang munafik, walaupun orang-orang fasik itu membencinya. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan dan juga fasilitas kehidupan kita di dunia yang patutnya kita bersyukur, dan tanda syukur seorang hamba kepada Robnya adalah dengan mentaati perintahnya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan juga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang teladan yang terbaik dalam berbagai hal, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam kepemimpinan, entah itu dalam bagaimana meriayah umat, entah itu bagaimana mengurusi umat dan lain sebagainya. Teman sahur yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah muliakan, dan semoga setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis bahwa ketika kita dibangkitkan, tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam kecuali ditanya 5 hal. Yang salah satunya adalah berbicara tentang pemuda. Apa ya kata Rasulullah? Tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam kecuali ditanya 5 hal. Salah satunya adalah dihabiskan untuk apa masa mudamu. Ini yang akan menjadi pertanyaan di yaumil akhir. Ini yang akan menjadi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda yang kau habiskan itu dalam hal apa? Masa muda yang kau gunakan itu seperti apa? Apakah hanya dipakai yang mubah saja? Atau nauzubillah dipakai yang haram saja? Atau dipakai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya Allah di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah itu mencintai kepada pemuda yang tidak memiliki sobah. Apa yang tidak memiliki sobah itu seperti apa? Yang dia itu tidak cenderung kepada kemaksiatan. Justru dia melakukan ketaatan-ketaatan di saat orang lain terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Karena yang dinamakan pemuda, potensinya itu luar biasa besar. Dia itu disebutkan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54 sebagai orang-orang pemuda, anak-anak pemuda itu disebutkan kekuatan di antara 2 kelemahan. Apa maksudnya? Kelemahan yang pertama itu adalah ketika kita masih berada di dalam rahim seorang ibu. Kelemahan yang kedua atau kelemahan selanjutnya itu ketika kita masih bayi, ketika anak-anak, dan sampai remaja, sampai kita akil balik. Sampai kita balik, sampai kita terkena taklif hukum. Nah, maka muncul di sana kekuatan. Kita sudah tidak lagi membutuhkan pertolongan. Otak kita sudah sempurna. Akal kita sudah sempurna. Kita sudah membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan kelak selanjutnya, episode selanjutnya, itu kita akan mengalami yang namanya kelemahan kembali. Kelemahannya sama seperti kelemahan yang pertama. Cuman bedanya satu, kita mempunyai uban. Itulah yang dinamakan orang tua. Mereka juga sama, mereka kembali kepada kecil. Mereka masih membutuhkan orang lain, mereka mulai kelemahan, mereka mulai sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, kita itu usia muda. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu lebih mencintai. Allah itu suka ketaatan, tapi Allah lebih mencintai, Allah lebih suka kepada para pemuda yang taat. Dan Allah tidak suka kemaksiatan, tetapi Allah lebih tidak suka kepada orang tua yang bermaksiat. Kembali lagi berbicara tentang pemuda. Inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir. Maka inilah yang harus kita renungkan bersama supaya kita bertindak, supaya kita melakukan aktivitas itu sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah, karena ini yang menjadi pertanyaan di yaumil akhir. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligat, dan hendaklah setiap kalian itu memikirkan apa yang akan terjadi di esok hari. Maksudnya esok hari itu seperti apa? Apa yang akan terjadi di hari kiamat? Di hari kiamat Anda ditanya tentang masa muda Anda. Maka apa yang harusnya sebenarnya kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan sebenarnya hal-hal yang harusnya besar. Seperti halnya pemuda-pemuda di zaman dahulu.
Lantas apa yang menjadi perbedaan pemuda di zaman dahulu dengan pemuda yang ada sekarang? Padahal Al-Qur'annya juga sama, hadisnya juga sama. Yang kita imani Allah Subhanahu wa taala, sesembahan kita Allah, nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang menjadi perbedaan? Al-Qur'annya sama, sesembahannya sama, nabinya juga sama. Tetapi pemuda zaman dahulu itu memperoleh kegemilangan yang sangat dahsyat, kegemilangan yang sangat luar biasa, peradaban yang sangat luar biasa yang ditopang oleh para pemuda. Bahkan Rasulullah SAW itu ditopang para sahabatnya orang-orang muda. Kebanyakan mayoritas itu adalah para pemuda. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Ternyata letak perbedaannya itu cuma satu. Apa hal tersebut? Kekhawatiran atau insecurity. Apa sih yang memang kita khawatirkan? Apa sih yang menjadi perbedaan? Apa sih yang menjadi kekhawatiran orang zaman dahulu dengan orang kita sekarang? Pemuda zaman dahulu dengan pemuda kita sekarang. Kalau kita itu khawatir ketika misalkan seseorang yang jomblo nih, yang belum punya pasangan, dia insecure, dia khawatir, dia tidak pede, dia takut dicemooh ketika orang-orang lain berpacaran, ketika orang-orang lain berjibaku dalam kemaksiatan, dia sendiri, dia menjomblo, maka dia insecure, maka dia khawatir. Bagaimana nih saya khawatir ketika saya jomblo, takutnya dibully dan lain sebagainya, takutnya dianggap homo, takutnya dianggap tidak normal dan lain sebagainya. Insecure, khawatir terhadap yang demikian. Atau misalkan ketika orang lain itu sudah mempunyai handphone, misalkan iPhone 14 Pro Max dan lain sebagainya, iPhone Samsung terbaru dan lain sebagainya. Kita masih pakai Android yang biasa, kita masih pakai HP kentang misalkan. Maka muncul tidak pede di dalam diri kita, muncul kekhawatiran di dalam diri kita, khawatir, takut dibully, khawatir bahwa orang lain sudah memiliki HP yang bagus, kita tidak. Atau misalkan kendaraan, orang lain sudah memakai motor sport misalkan, orang lain sudah memakai Ninja dan lain sebagainya, kita masih pakai Beat misalkan, atau misalkan masih pakai Mio misalkan, atau masih pakai Bebek dan lain sebagainya. Kita mulai insecure, khawatir terhadap yang demikian. Maka itulah yang menjadi letak perbedaan, adalah di mana yang menjadi kekhawatiran kita. Kita khawatir pada hal-hal yang remeh, pada hal-hal yang kerdil, pada hal-hal yang kecil. Maka kata seorang ulama tafsir, beliau mengatakan bahwa jika seseorang meninggal, jika seseorang mati, yang dipikirkannya itu hanya hal-hal yang remeh-temeh, hanya hal-hal yang urusan pribadi dia, maka sesungguhnya dia itu mati kerdil. Mati kerdil. Apa mati yang besar? Mati yang besar itu ketika seseorang matinya itu dia dalam kehidupannya mendedikasikannya dirinya untuk umat, mendedikasikan dirinya bagaimana untuk kemaslahatan umat, untuk bermanfaat bagi orang lain. Maka kata ulama tafsir tersebut, dia mengatakan itulah mati yang besar. Mati yang besar adalah ketika seseorang dia memikirkan orang lain, bukan hanya fokus terhadap dirinya sendiri. Nah, orang zaman dahulu mereka itu sudah selesai dalam urusan pribadi, dan ini harusnya kita contoh. Kita itu harus selesai dalam urusan pribadi. Kita harus sudah selesai dalam urusan pribadi sehingga aktivitas yang kita lakukan itu mulai memikirkan umat, mulai memikirkan orang lain, mulai memikirkan bagaimana dakwah ini bisa tersebar, mulai memikirkan bagaimana mencontoh Rasulullah dan juga para sahabatnya dalam dakwah dan lain sebagainya dan aktivitas kehidupannya. Mulai memikirkan yang lain. Maka harus kita selesai dalam urusan pribadi. Orang-orang dahulu kenapa mereka luar biasa? Mereka selesai dalam urusan pribadi. Saya ambil contoh dua hal. Walaupun ini sangat luar biasa banyak. Misalkan Muhammad Al-Fatih. Ini kisahnya populer di kalangan kita dan patut kita contoh, dan banyak ibroh yang terdapat di dalamnya. Muhammad Al-Fatih seorang pemuda 21 tahun sudah bisa menaklukkan keangkuhan tembok Konstantinopel. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang dipikirkannya, karena yang dikhawatirkannya, karena siang malam dia memikirkan, karena aktivitas yang dilakukan itu semata-mata untuk mendapatkan bagaimana Konstantinopel itu bisa ditaklukkan. Yang kekhawatiran ini bukan kekhawatiran dirinya saja, tetapi kekhawatiran yang diwariskan oleh siapa?
oleh bapaknya, yang diwasiatkan oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh gurunya Syekh A'aq Samsuddin, oleh kakek buyutnya, bahkan sampai sahabat Abu Ayyub Al-Ansori itu mengungkapkan yang demikian. Dari mana awalnya? Dari Nabi. Ketika Rasul mengatakan la tubtahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dalika jais. Akan ditaklukkan, akan dikalahkan Konstantinopel sebaik-baiknya pemimpin itu adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan itu adalah pasukannya. Nah, maka para sahabat dan generasi salafus saleh, generasi berikutnya sampai dengan generasi Muhammad Al-Fatih, mereka khawatir. Mereka memikirkan bagaimana merealisasikan apa yang menjadi nubuat Rasulullah, apa yang menjadi ucapan Rasulullah. Karena ucapan Rasulullah tidak pernah salah. Ucapan Rasulullah tidak pernah keliru. Ucapan Rasulullah tidak pernah bohong. Mulailah melakukan aktivitas-aktivitas bagaimana menghancurkan Konstantinopel atau membebaskan Konstantinopel. Dan itu yang dipikirkan oleh Al-Fatih. Al-Fatih memikirkan dahulu bapak saya, kakek saya, buyut saya tidak bisa menaklukkan Konstantinopel, maka dia menanamkan di dalam dirinya, sayalah yang harus bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan itu pun disampaikan oleh gurunya, disampaikan oleh ibunya. Wahai Al-Fatih, engkaulah sebaik-baiknya pemimpin. Wahai Al-Fatih, engkaulah yang dimention oleh Nabi. Engkaulah yang ditag oleh Nabi sebagai apa? Sebagai sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya orang-orang yang memimpin pasukan tersebut. Engkaulah wahai Al-Fatih. Ibunya bahkan mengatakan, wahai Al-Fatih, lihatlah. Apa itu? Kubah itu berwarna biru, itu kubah apa? Wahai ibu, itu kubahnya ayah Sofia. Wahai Al-Fatih, engkaulah kelak yang akan menaklukkan Konstantinopel. Maka 1453 benarlah apa yang menjadi kekhawatiran Al-Fatih. 1453 Konstantinopel itu dibebaskan oleh seorang pemuda 21 tahun. Akibat dari kekhawatiran yang terus diolah sehingga melahirkan sebuah energi yang sangat luar biasa untuk mendapatkan apa yang dikhawatirkan tersebut. Kalau kita khawatirnya hal-hal yang kecil, kita khawatir tidak punya pacar. Ketika misalkan punya pacar, selesai. Kecil, kerdil. Bahkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita pacaran. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang kita sama-sama mengetahui, janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Nah, ada juga yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dia juga merasa khawatir, tapi khawatirnya bukan khawatir terhadap kendaraan, bukan khawatir terhadap urusan pribadi, bukan khawatir bagaimana mempunyai rumah atau tidak, mempunyai pekerjaan atau tidak, bukan. Itu sudah selesai dalam urusan Salahuddin. Tapi yang dikhawatirkan oleh Salahuddin bagaimana Al-Quds itu bisa dibebaskan dalam tangan orang-orang Salim. Diwariskan oleh siapa? Diwariskan oleh pamannya Asaduddin Sirkuh. Diwariskan oleh siapanya lagi? Oleh idolanya Nuruddin Az-Zanki. Nuruddin Az-Zanki diwariskan oleh siapa? Kekhawatiran tersebut diwariskan oleh bapaknya Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki dari siapa? Dari Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Al-Zailani dari siapa? Dari Muhammad Al-Ghazali. Salahuddin Al-Ayyubi mengkhawatirkan. Dahulu pamannya, dahulu idolanya, dahulu generasi-generasi sebelumnya tidak bisa membebaskan Konstantinopel, maka terpatri di dalam jiwanya, terpatri di dalam dirinya, sayalah yang akan insya Allah membebaskan Konstantinopel. Maaf, membebaskan Al-Quds. Maka benarlah apa yang terjadi. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan, bisa membebaskan cengkraman Yerusalem, Yerusalem dari cengkraman orang-orang Salim. Itu yang harusnya dikhawatirkan. Maka pelajarannya, maka ibrah yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapatkan, maka harusnya kita sudah selesai dalam urusan pribadi, kita harus selesai dalam urusan pribadi. Dalam urusan pribadi kita lompat ke urusan keluarga juga harus sudah selesai, maka ketika hal tersebut sudah selesai, kita memikirkan sebuah hal yang besar, memikirkan sebuah hal yang untuk bermanfaat bagi umat. Bagaimana mendedikasikan diri untuk umat, bagaimana mendedikasikan diri untuk dakwah, untuk kemaslahatan umat. Apalagi di dalam diri seorang pemuda. Kita melihat fakta yang sangat luar biasa mengejutkan. Kita melihat fakta yang sangat luar biasa mengerikan di antara kaum muda. Bagaimana perzinahan itu merajalela.
bagaimana narkoba itu tersebar dengan luas, bagaimana minuman-minuman keras atau obat-obatan terlarang itu masih dikonsumsi para pemuda, bagaimana orang-orang anak-anak muda yang perempuan terutama mereka sudah hilang rasa malunya, mereka tidak malu untuk berjoget-joget di aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan. Ini yang harusnya menjadi kekhawatiran. Yang harusnya menjadi kekhawatiran kita di tengah kemaksiatan yang luar biasa di kalangan pemuda, seharusnya kita khawatir menyadarkan mereka untuk mereka kembali kepada aturan-aturan Islam, untuk mereka kembali kepada tujuan apapun, tujuan apa ketika Allah menciptakan mereka. Bahwa tujuan kita adalah untuk ibadah. Apakah hal-hal tersebut itu dilakukan mereka itu adalah untuk ibadah? Ternyata tidak, maksiat kebanyakan. Itu yang harus kita khawatirkan, kita merubah mereka, kita merubah mindset mereka, kita merubah cara pandang mereka supaya kembali lagi kepada Islam. Inilah yang harus kita khawatirkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kebenaran hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang daripada diri saya sendiri. Inilah yang harus kita khawatirkan. Kita mengkhawatirkan para pemuda yang banyak melakukan kemaksiatan, kita harus selesai dalam urusan pribadi sehingga kita memikirkan umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Tetap berlomba-lombalah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.